Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat malam ini kita semua bisa ikut melaksanakan kajian rutin sebulan sekali yang diadakan di Masjid An-Sabati. Harapan semoga kebaikan yang seperti ini tetap berjalan hingga akhir yaumil qiyamah. Dan juga semoga harapan juga putra putri kita, keturunan kita semuanya jadi orang yang senang terhadap ilmu. Karena hayatul fata fa'alaihi bil ilmi. Karena seorang pemuda itu, kehidupan seorang pemuda harus berilmu. Dan kita mulai kajian kita Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Jadi saya ingatkan sebelumnya, kita ini minimal kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadi kita minimal yang pertama itu jadi aliman, orang yang berilmu. Kalau nggak bisa au muta'alliman, seseorang pelajar. Kalau tidak bisa au mustami'an, setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Au muhibban, atau kita cinta terhadap orang yang berilmu. Waladakul khamisan, dan juga sampean tidak boleh menjadi yang nomor 5, yakni sampean wis tidak alim, tidak muta'allim, tidak mustami', tidak cinta terhadap orang ilmu, jangan sampai minimal salah satu dari 4 tadi belum sampean harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang beberapa batalnya wudu, sebab-sebab yang bisa membatalkan wudu, maka sekarang kita belajar tentang hal-hal yang harus kita hindari ketika kita batal wudu. Man taqadha wudu. Man dinding pasir oleh negara yang tulis stage. Man, adapun seseorang intakodo yang rusak wudu'uhu, apa wudunya orang tadi, haruma maka diharamkan alaihim bagi orang tadi arba'atu asya'a, apa 4 perkara. Jadi kalau kita batal wudu kita yang awalnya tadi kita berwudu, kemudian ada sebab yang membatalkan wudu kita, maka ketika kita batal wudu, 4 perkara yang tidak boleh kita lakukan. Haram bagi kita melakukan 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu, as-sholatu yaitu sholat. Jadi ketika kita batal wudu kita, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Bisa kita melaksanakan sholat kalau kita wudu lagi. Selama sholat kita batal, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Wa tawafu, dan tawaf, dan juga yang nomor 2 tawaf. Maning tawaf.
Tawaf itu keliling atau memutari Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf dalam keadaan tidak memiliki wudu itu tidak diperbolehkan. Wa massul mushafi, dan juga menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Yang nomor 3 dan yang nomor 4, kita memegang mushaf atau memegang Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Jadi 4 perkara tadi. Yang pertama, kalau kita tidak memiliki wudu, yang pertama kita diharamkan melaksanakan sholat, diharamkan melaksanakan tawaf, dan juga kita diharamkan memegang Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Nikah keharaman membawa atau nyecik Al-Quran nikah dalam keadaan ikhtiar. Maksudnya sambian kecuali dalam keadaan darurat, seumpamanya sambian tidak memiliki wudu, di tengah jalan sambian melihat lembaran Al-Quran berada di tengah jalan, nikah sambian boleh mengambilnya, karena takut kalau kita membiarkan hal tersebut, membiarkan Quran di tengah jalan tersebut, takut ada orang yang menghina atau membiarkan Al-Quran dalam keadaan tersebut. Jadi 4 perkara tadi kalau kita dalam wudu kita batal, maka 4 perkara tadi tidak boleh dilakukan. Wa yahrumu dan haram alal junubi, dengan bagi seseorang yang junub dengan orang yang keluar mani. Jadi junub itu orang yang keluar mani, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja keluarnya ya. Jadi wa yahrumu dan haram alal junubi, bagi seseorang yang junub, sittatu asya'a, 6 perkara. Jadi bagi seseorang yang junub, nikah diharamkan melakukan 6 perkara. Yang pertama as-sholatu, nikah sholat. Yang pertama sama dengan kalau kita tidak memiliki wudu, juga haram bagi seseorang yang junub melaksanakan sholat. Wa tawafu, dan juga tawaf. Wa massul mushafi, dan juga memegang Al-Quran. Wa hamluhu, dan juga membawa Al-Quran. Dan juga kita diharamkan dalam keadaan junub memegang Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Jadi sehingga sampai dalam keadaan junub sampeyan anggap sudah melaksanakan hubungan suami istri keraker, pak lopai tak adus, lopai mandi besar, nomor pak langsung nyetir Quran yang tak oleh. Jadi sampeyan harus minimal harus mandi besar terlebih dahulu. Wal lubthu, dan juga berdiam diri fil masjid, dalam masjid. Dan juga bagi orang si junub, orang yang junub tak boleh neneng dalam masjid. Sampai berdiam diri dalam masjid tak ingin, tak oleh. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga membaca Al-Quran. Terjuganan sampeyan tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Sumpamanya sampeyan gimana? Sumpamanya ingin membaca doa yang doanya itu mengandung ayat Al-Quran, maka sampeyan cukup berkehendak tidak membaca Quran, tapi berkehendak membaca doa. Jadi sumpamanya kayak ada doa yang sebagian kutipan doanya itu mengandung ayat Al-Quran, berarti kan harusnya diharapkan karena ada mengandung ayat Al-Quran. Tapi kalau doa yang mengandung Al-Quran, yang penting sampeyan tidak berkehendak membaca Al-Quran, tapi berkehendak membaca doa.
Juga tadi kalau dalam keadaan junub sampean jika tak boleh atau tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid. Jadi masjid itu tempat yang mulia. Masa sampean masa kena kita itu mau ditempati dalam keadaan kita mau kotor kan rasanya tidak etis. Jadi minimal kita ke masjid ini dalam keadaan suci bersih dari kotoran. Kita ke tempat yang mulia, nanti kita juga harus membersihkan diri agar kita katut mulia atau ikut juga mulia. Jadi itu tadi. Jadi berhasil kesimpulannya perkara yang haram bagi seorang yang junub itu ada 6. Yang pertama sholat. Jadi dalam keadaan junub sampean kita tak boleh apa-apa. Bidahannya dikit sampean tak maki alat tahara atau tidak menemukan air dan abu, itu bedahannya ya. Dan juga terus yang nomor 2 tidak diperbolehkan tawaf. Yang nomor 3 mas'ul memegang Al-Quran dan juga membawa Al-Quran yang oleh. Walubsu fil masjid juga tidak boleh berdiam diri di dalam masjid dan tidak boleh membaca Al-Quran. Minimal sampai hafal dia. Tadi yang haram bagi seseorang yang junub: sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, dan juga diharapkan membaca Al-Quran. Ini yang minimal untuk bekal sampean dan juga untuk bekal anak-anak kita kelak. Siapa tahu kan tidak sempat mondok atau mengaji, atau minimal sampean bisa mengasih tahu, memberitahu bahwasanya inilah yang haram kalau kamu dalam keadaan junub, minimal seperti itu. Biasa gantian. Wayahrumu berharam, dan juga wayahrumu dan diharamkan bil haidi disebabkan haid asyaratu asya'a, apa 10 perkara. Jadi ini khususnya bagi seorang perempuan. Ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, maka ada 10 perkara yang harus dihindari atau tidak boleh dikerjakan. Oning haid, yakni darah yang keluar head dari farjinya seorang perempuan. Apa saja yang 10 perkara tadi? As-sholatu al-nikah abujad. Nomor pertama, ini haram bagi seorang haid nikah, orang yang dalam keadaan haid melaksanakan sholat, karena memang perintahnya kalau sampean dalam keadaan haid memang tidak diperbolehkan sholat. Jadi dalam keadaan haid mereka sampean tak boleh apa-apa. Memang perintahnya sampean tak boleh apa-apa. Wat tawafu, dan juga tidak boleh melaksanakan tawaf. Wa masul mushafi, dan juga masul mushafi, dan juga sampean dilarang memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan juga membaca wa hamluhu, dan juga membawa Al-Quran. Jadi intinya saya baca mushaf nekama kutiba fihi Al-Quran, itu dibaca mushaf ya. Jadi bukan cuma Al-Quran yang 30 juz atau yang penting di situ ada tertera tulisan Al-Quran. Maka kutiba fihi harumah, yakni setiap sesuatu yang di sana tertulis Al-Quran, maka kita harap membawa sesuatu tersebut dalam keadaan apapun, baik memegang ataupun membawa. Beda nanti kalau hukumnya di anak kecil yang membawa Al-Quran, itu beda. Ini mungkin ya yang sudah dewasa. Wal-lubsu, dan juga berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Saya nomor 5, yang nomor 5 adalah
berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau di dalam konsep fikih itu ada lubesu, ada ubur. Kalau lubesu itu memang sampean masuk ke masjid itu berdiam diri. Kalau ubur yakni sampean cuma lewat wirawiri kalau yang itu ubur itu ya. Jadi ubur mereka sampean masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri, atau masuk dari pintu kanan, kemudian juga keluar dari pintu kanan. Dia kata apa? Bagi orang haid itu diharapkan berdiam diri di dalam masjid. Fifa talbisahu, yakni karena dikhawatirkan mengotori masjid. Tapi sekarang kan sahabat sudah canggih, jadi insya Allah kalau dulu mungkin maksudnya bisa mengotori masjid. Kalau sekarang kan ada zaman sudah canggih, ada yang anti bocor itu. Ada sayapnya, jadi insya Allah mereka terkira mengotori masjid. Jadi sampean seumpamanya ada acara di masjid, ada pengajian apa, sampean dalam keadaan haid, sehingga sampean sudah mengamankan makleta motori masjid, insyaallah ini bisa. Yang penting illatnya sampean tak boleh berdiam di dalam masjid karena takut darah haid dari sampean ini jatuh dan mengotori masjid. Tapi sekarang kan insya Allah udah ada anti bocor, insya Allah terkira. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga sambian mereka diharamkan membaca Al-Qur'an. Juga sambian tak boleh dalam keadaan haid mereka membaca Al-Qur'an. Wasaumu, dan juga sambian mereka diharamkan apa? Jadi sambian sholat puasa dalam keadaan haid mereka maksud saya ini tak kira oleh kejar. Tapi kalau sampean kalau dalam keadaan puasa terus haid mereka sampean tak boleh akan di luar. Jadi sampean juga untuk imsak, jadi tak akan sepatutnya seperti itu. Wasaumu, dan juga berpuasa mereka haram bagi seorang bini haid mereka berpuasa. Wattolaku, dan juga haram melaksanakan tolak. Apa? Karena kan kalau ditolak itu, kalau di ilmu fikih ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Kalau tolak sunni itu sampai ditolak dalam keadaan suci. Kalau tolak bid'i, kalau tolak bid'i sampai ditolak sama suami sampai dalam keadaan haid. Apa? Kok dalam keadaan haid itu diharamkan? Maksudnya bagi laki mereka agar tidak memperlama masa iddah. Yang awalnya cukup bersucian, sumpahnya kalau sampai nelak istrinya dalam keadaan haid, maka itu berarti pakai haid. Berarti haid baru sambil, kalau nggak gitu seperti itu sambil baru masa iddahnya ada. Kalau dalam keadaan suci berarti kan suci ini sambil sudah mulai masa iddah. Makanya bagi laki PKT mencuma mana ada percekcokan antara suami istri, itu sampai nelak bina dalam keberadaan haid. Ya, karena memperpanjang masa iddah. Wal qurun, dan juga lebar fil masjid, di dalam masjid, dan juga diharapkan lebar di dalam masjid khafat lamun berbadan masyarakat orang ini tanwifahu, dan mengotori masjid, dan juga sampean dengan lebar silakan kubur mereka sampean oleh ketika tak oleh sampean ketika khawatir sampean mereka mengotori masjid mereka. Buat sampean tidak khawatir, yakni sampean sudah menggunakan pengaman yang insya Allah akhir mengotori masjid, berarti sampean
diperbolehkan. Illatnya kan in khafat ta'wisahu, jadi ketika kalian mereka khawatir bahwa masjid. Cuma mana tak khawatir ya, kita khawatir sampean karena sampean sudah ada persiapan, yakni sudah menggunakan pengaman yang pengaman gada atau pengaman yang ekstra, maka sampean dengan apa lebih masjid. Wal istimta'u, dan juga diharapkan dan sebenarnya bahasa Indonesia yakni ya melakukan dan senang lah bima yang tara anggota bainas surati, yang tara muncul berbagi bertokoh jadi sambian mereka khususnya ini tak boleh ada sedang berbeda ketika dihadapkan dalam keadaan karena apa? Biasanya kalau laki sudah nafsunya berada di puncak kepala, di puncak kan sambian pasti takut melewati batas karena manhama haulal lima yushiku nabrasa. Jadi orang sehuman di tanah sekarang, mereka dikhawatirkan hewan yang kita akan memakan rumput yang dilakukan tadi. Pada sampian pun sudah diberikan kenyamanan, keleluasaan di ini. Mereka pasti sampian dengan khawatirnya sampian mereka melewati batas. Biasanya kan isnahu kulla syai'in illa nikah, ya hadisnya itu. Kalau enggak turun hadis isnahu kulla syai'in illa nikah, araksa sabian nabi illa nikah kajian bahwa bertemu yakni sabian tak boleh melaksanakan wate, tapi selain itu diperbolehkan. Tapi untuk hati-hatinya, karena mereka seorang laki-laki itu kalau udah nafsu di atas udah sangat tinggi, itu biasanya kita sering melewati batas. Intinya dengan TVB karena harap menggauli istri dalam keadaan istri nikah, ya. Karena mungkin ada efek tertentu sehingga bagi orang laki kita harap menggauli istri. Iya. Hah? Banyak lah. Masa? Biasa kenapa fasil Ustaz? Nah? Oh? Tanya jawab. Ibu tak mau noning. Oh. Oke. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari audien atau dari mustami'in beda sehatannya. Kimun kuning hijau potong tak kuning ki otak gitu. Kenapa? Mungkin dari apa yang kita bahas dari tadi, yakni faslun bani taqawwuhu halu alaihi arba'atu asya'a. Jadi sampai tadi faslun asbabut tayammum itu ada yang tak ngerti atau ada pertanyaan yang di luar konteks kajian kita malam ini, monggo dipertanyakan Manabi Oniki dengan catatan Manabi Oniki jawaban Manabi Oniki insyaallah beda saja monggo pada Ustaz Adnan, Ustaz Fauzi, Ustaz Tullal. Kemudian yang gimana? Bukan saya cerita yang kira-kira gimana? Ini sumbangan ada problem dalam masalah sambian, mungkin monggo tahu status karena kita membahas tentang ilmu. Aku beda saya tanyakin, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya di dalam kalimat tadi ada masu walamhu ya.
Oh, masu sama lamsu. Nah, hamlu. Oh, Masu sama hamlu. hamlu. Masu pengertian di sini kan nyentuh. Wahamlu membawa. Orang membawa itu berarti kan harus nyentuh dulu. Nah, itu bedanya bagaimana secara spesifiknya itu. Nah, Perbedaan masu sama hamlu. hamlu. Mashul Quran wa hamlul Quran ya, atau mushaf tadi ya. Nah, jadi maksud saya pertanyakan, musonef kenapa kok tipis-tipis sekali sih ya? Masu itu kan memegang. Lah kalau hamlu membawa Al-Quran atau ya. Ya. Berarti ketika mau membawa berarti kan megang dulu. Nah, kenapa tidak cukup masunya saja, di situ masih ada hamlu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gimana? Kalau pertanyaan seperti itu, saya rasa menggunakan redaksi masu itu sudah cukup. Karena mungkin ini ada konsep yang berbeda, mungkin ya. Mungkin sumpamanya suatu waktu ada Quran di dalam tas, sumpamanya. Berarti kita hamil itu. Artinya kadang kita membawa Al-Quran tanpa disengaja, tanpa dipegang, cuma kita membawa Al-Quran. Artinya pasti kan kalau kita membawa pastinya butuh proses masuk dulu. Takut ada suatu waktu ini mungkin dari Pak Musonif ya, dari Kiai Musonif ya, takut suatu waktu dalam sebuah keadaan kan saya nggak pegang, cuma bawa kok. Tanpa adanya megang, kalau sampai itu konsepkan seperti kayak sabar dan sampai, berarti kan diperbolehkan harusnya. Ini cuma sebagai mungkin perbatasan pikiran dia kita. Harusnya kan kalau hamil pasti ada bentuk masuknya dulu. Ini cuma takutnya ada suatu keadaan bagi kita semua tiba-tiba membawa Al-Quran tanpa masuk. Mungkin seperti itu. Makanya kalau di dalam kitab itu kan kita boleh hamlu Al-Quran, tapi dengan fi-hati, dengan barang-barang yang lain, tapi kita tidak boleh qasdul hamlul Quran. Itu. Ini hamlul Quran itu memang kita menyengaja membawa Al-Quran. Artinya gimana ya? Siapa tahu supaya dalam keadaan kita memasukkan Quran dalam laptop, dalam keadaan duduk di pertengahan jalan, kita ketut supaya. Berarti kan tadi wudhu berarti kan juga hamil kita awalnya diperbolehkan karena kita dalam keadaan suci. Di pertengahan jalan tadi wudhu, yakni wudhu kita batal, kita meneruskan mereka tak boleh karena kita hamil Quran. Mungkin seperti itu. Artinya mungkin kita ada hal seperti itu, mungkin berbatasan atau takut-takut pikiran dia kita seperti itu. Mungkin kita mungkin malah ada yang bisa meluruskan atau yang gimana bisa tanya senior. Sudah hampir kasih pertanyaan ke anak-anak. Masih 5 pertanyaan. Siapa Oh, ini kata masuk ini. punya saya besar ya. Oh. Ya, mungkin ada yang lain. Kalau kita ganti, saya yang tanya pada adik-adik mungkin ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Tadi kan orang yang batal wudhunya itu diharapkan ada berapa perkara. Ya, monggo. Saya agak keras suara. Ada 4. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2. Oh, berarti hampir terdengarkan. Kalau
Yang nomor 3 mungkin ada yang bisa menjawab. Yang nomor 3 dari yang lain, masa satu orang toh. Yang nomor 3, kalau sampai berdengarkan sambil bercepat, insya Allah bisa aja menjawab. Ayo dari adik-adik saya. Yang nomor 3, hal yang diharapkan kalau kita dalam tidak memiliki wudu apa? Yang nomor 3. Yang nomor 3, laki mungkin dari adik-adik saya laki bisa jawab. Ini video nih. Ayo. Siapa namanya? Namanya siapa? Yang agak keras suaranya. Siapa? Iqbal. Apa yang nomor 3 Iqbal? Jadi ayo nggak usah malu, harus berani ya. Apa? 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 Oh, tidak memegang Al-Quran ya. Berarti ya, kalau nanti sudah besar tidak memiliki wudhu, tidak boleh memegang Al-Quran. Terus pertanyaan selanjutnya, yang haram bagi seseorang yang head itu ada berapa? Yang bagian sana yang kecil-kecil. Yang kecil. Jadi tadi kan wayakrumu abil haidi titik. Haram bagi orang yang head itu ada beberapa perkara. Perkara yang diharamkan bagi orang yang head itu ada berapa? Mungkin dari adik-adik yang sebelah kiri. Kalau saya di sana kiri, mungkin ada yang mau jawab. Ayo nggak usah adu-adu, harus berani. Dulu. Gak bahaya toh. Coba dari yang kiri nggak ada yang berat. Jawab anak. Ada. Itu pojok siapa pojok? Siapa namanya? Tadi perkara yang haramkan bagi orang yang head itu ada berapa? Ada? Yang pertama apa? Yang pertama. Padahal sama semua loh, dari yang tidak memiliki wudu, yang junub. Apa? Yang pertama. Sholat. Jadi kemudian berarti kalau mereka tidak diperbolehkan sholat. Tinggal dua pertanyaan. Karena kalian jawab pertanyaan ini soal dapat rezeki, dompet. Dari sebelah kiri mungkin pertanyaan selanjutnya, diperbolehkan atau tidak seseorang yang dulu membaca Al-Quran? Boleh apa tidak orang yang dulu membaca Al-Quran? Ayo, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, orang yang dulu memang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran.
Satu lagi. Nah, satu lagi, kenapa bagi seorang perempuan itu, kenapa bagi seorang perempuan yang haid itu tidak diperbolehkan? Kenapa bagi seorang perempuan yang haid tidak boleh melewati masjid? Alasannya kenapa? Mungkin yang besar-besar di masjid, alasannya apa? Mungkin Pak Bapak anak lumayan. Ayo tunggu. Alasannya kenapa seorang perempuan dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan lewat dalam masjid? Kenapa alasannya? Karena harus habis bagus. Diperbolehkan atau tidak orang yang berpuasa? Yang mana? Ya, Sabia. Berdiri, siapa namanya? Soimah. Oh ya. Diperbolehkan atau tidak orang yang haid? Cair kan? Jawab tidak boleh. Nah, karena orang yang dalam keadaan haid itu memang dilarang untuk berpuasa. Sehingga dia sudah mulai aja berhaid berpasaan tak oleh apa puasa. Wala salahin sa Umpon kan? Alhamdulillah kita cukupkan kajian pada malam ini, dan juga untuk selain dengan hadir lagi kajian rutinan setiap sebulan sekali, sempatkan minimal sampai tidak sempat ngaji dengan sempat haji sebulan sekali, jangan sampai tak ngaji. Emang diolah udah kok dengan sampai yang tak ada diolah anak turun kita sehat harus tadi. Jangan kalau punya kuliah karena mana kita punya untuk elekter, jangan geser. Minimal kalian hadir kajian seperti ini dan pergi dan eman ingin itu adalah semua adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih Allah ahdina mudah wala tuwallina waliyan suwa waj'alna biman yushaqiqu fi ridwan wala taj'alna biman khalafa amra hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana bismil Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selalu tepat yang satu orang saya sebut berdasar ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.